Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan harapan terbaik saya untuk kalian, semoga diberikan kesehatan, ketenangan, dan selalu berada dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kita sebagai umat Muslim, yakni hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam agama Islam. Sebagai seorang Muslim, kita wajib mengetahui apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang, agar hidup kita lebih terarah dan penuh berkah. Salah satu topik yang perlu kita ketahui dengan baik adalah mengenai larangan-larangan dalam Islam, terutama dalam hal memelihara hewan. Islam dengan jelas memberikan petunjuk tentang hewan-hewan yang dilarang untuk dipelihara, yang tentunya bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kesucian kita sebagai umatnya. Seperti yang kita ketahui, Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat petunjuk yang jelas mengenai hewan-hewan yang seharusnya kita hindari untuk dipelihara. Ada 5 jenis hewan yang secara eksplisit dilarang oleh Islam untuk dipelihara karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan keseimbangan ekosistem. Salah satunya adalah anjing, yang menjadi pembahasan pertama kita. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan tentang hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Salah satu hewan yang paling sering dibahas dalam konteks larangan memelihara adalah anjing. Dalam ajaran Islam, anjing termasuk dalam kategori hewan yang tidak dianjurkan untuk dipelihara, kecuali dalam keadaan tertentu seperti untuk berburu atau menjaga ternak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau menjaga ternak, maka berkuranglah setiap hari pahala perbuatannya sebanyak 2 qirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan memelihara anjing ini juga dikaitkan dengan kebersihan. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa rumah yang terdapat anjing di dalamnya tidak akan didatangi oleh malaikat. Ini merupakan salah satu alasan mengapa umat Islam dianjurkan untuk tidak memelihara anjing sebagai peliharaan rumah tangga, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, anjing juga dianggap najis karena air liurnya. Hal ini semakin mempertegas mengapa umat Islam harus berhati-hati dalam memelihara anjing. Hadis lain yang menjelaskan masalah ini adalah sebagai berikut. Jika anjing menjilat wadah salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Namun, di sisi lain, Islam tidak mengharamkan anjing untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu, seperti anjing penjaga ternak dan anjing pemburu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kemaslahatan umat dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk dicatat bahwa setiap larangan dalam Islam memiliki tujuan yang mendalam. Larangan memelihara anjing ini bukan hanya masalah kebersihan dan najis, tetapi juga berhubungan dengan menjaga kualitas ibadah kita agar selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus bijak dalam mengambil keputusan terkait hal ini, dan senantiasa mendasari setiap langkah dengan pengetahuan yang benar. Islam sangat menekankan pada keseimbangan hidup dan lingkungan, salah satunya dengan melarang umatnya memelihara beberapa jenis hewan yang berbahaya, atau yang bisa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satunya adalah ular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai ular dan perlakuan yang seharusnya dilakukan ketika menemui hewan ini. Ular dalam Islam bukanlah hewan yang dapat dipelihara sebagai hewan peliharaan. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk membunuh ular yang ditemukan, bukan untuk memeliharanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian bertemu dengan ular, maka bunuhlah.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, meskipun demikian, ada pengecualian jika ular tersebut berada dalam ekosistemnya dan tidak mengganggu manusia. Larangan ini bukan hanya terkait dengan kebersihan, tetapi juga terkait dengan keselamatan dan kesehatan umat Islam. Ular dikenal sebagai salah satu hewan yang berbahaya, bisa membawa penyakit, dan menjadi ancaman bagi keselamatan manusia. Selain itu, ular juga dikenal sebagai hewan yang dapat menyebabkan kerusakan dalam keseimbangan alam jika dibiarkan berkembang biak dengan bebas di lingkungan manusia. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan kita untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam, termasuk dengan cara menghindari memelihara ular. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ular adalah salah satu hewan yang harus diwaspadai keberadaannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita tidak membiarkan ular berada di sekitar rumah atau tempat tinggal. Selain itu, ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa ular bisa menjadi hewan yang mengganggu ibadah, karena bisa menjadi simbol dari sifat buruk yang menjauhkan umat dari ketenangan hati dan zikir kepada Allah. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari keberadaan ular dalam rumah, agar tidak menimbulkan potensi bahaya, baik fisik maupun spiritual. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan keselamatan umatnya. Dalam hal ini, dengan melarang memelihara ular, agama Islam mengingatkan umat untuk menjaga lingkungan yang bersih, aman, dan sejahtera. Ini adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat menghargai kebersihan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selain ular, ada beberapa hewan lain yang juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam, baik karena alasan kebersihan maupun karena sifatnya yang dianggap tidak menguntungkan bagi umat manusia. Gagak, cicak, dan tikus adalah contoh hewan-hewan yang dalam ajaran Islam dianggap tidak boleh dipelihara. Gagak adalah salah satu hewan yang dalam Islam tidak dianjurkan untuk dipelihara. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan untuk membunuh gagak karena dianggap sebagai hewan yang tidak membawa keberkahan dan tidak bermanfaat. Gagak, sebagai burung pemakan bangkai, dianggap sebagai simbol kotoran dan najis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 jenis hewan yang boleh dibunuh di tanah suci: ular, tikus, burung gagak, elang, dan anjing yang menggigit. Hadis riwayat Muslim. Dalam ajaran Islam, hewan seperti gagak yang tidak memberikan manfaat, bahkan cenderung membawa dampak negatif bagi ekosistem dan umat manusia, sebaiknya dihindari dan tidak dipelihara. Hal ini juga berhubungan dengan pentingnya menjaga kebersihan dan mencegah keberadaan hewan yang dapat menimbulkan penyakit. Cicak adalah hewan lain yang termasuk dalam kategori hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Cicak dianggap sebagai hewan pengganggu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk membunuh cicak jika ditemui di rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Cicak sering dianggap sebagai hewan yang membawa kotoran dan mengganggu ketenangan rumah tangga. Dengan demikian, Islam mengajarkan kita untuk menjaga rumah tetap bersih dan bebas dari hewan-hewan yang tidak bermanfaat. Tikus adalah hewan najis yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Tikus seringkali ditemukan di tempat-tempat yang kotor dan bisa membawa penyakit, serta merusak makanan dan properti. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar terhindar dari tikus yang dapat menimbulkan kerusakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tikus adalah hewan yang najis dan harus dibasmi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami larangan-larangan ini, kita sebagai umat Islam diingatkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial.
Larangan terhadap hewan-hewan tertentu adalah bagian dari usaha untuk menjaga kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, baik dari segi kebersihan, kesehatan, dan keseimbangan ekosistem. Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak ekosistem. Salah satu hewan yang menjadi perhatian dalam ajaran Islam adalah elang. Elang adalah burung pemangsa yang besar dan kuat, yang memiliki peran penting dalam rantai makanan. Namun, dalam Islam, meskipun elang bukanlah hewan yang terlarang untuk dibunuh seperti ular atau tikus, Islam tetap melarang umatnya untuk memelihara elang sebagai hewan peliharaan. Elang memiliki sifat sebagai burung pemangsa yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Elang memangsa hewan-hewan kecil yang ada di alam liar, dan perannya dalam rantai makanan sangat vital. Namun, Islam mengajarkan kita untuk menjaga alam dengan bijaksana. Islam juga melarang untuk membunuh atau memelihara hewan-hewan yang bisa merusak keseimbangan ini. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. 5 jenis hewan yang boleh dibunuh di tanah suci: ular, tikus, burung gagak, elang, dan anjing yang menggigit. Hadis riwayat Muslim. Dalam ajaran Islam, hewan seperti elang dihargai sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga kelestariannya. Namun, Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak menyalahgunakan kekuatan dan kekuasaan kita terhadap makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, meskipun elang dapat berburu dan menjadi bagian penting dari ekosistem, Islam tidak menganjurkan untuk memelihara burung elang sebagai peliharaan pribadi. Islam sangat memperhatikan keseimbangan alam dan memberi kita panduan yang jelas dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmah, dan kita sebagai umatnya harus senantiasa menjaga keseimbangan tersebut. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan di bumi itu berbagai macam tanaman yang menguntungkan, dan kami jadikan padanya hewan-hewan yang baik untuk dimanfaatkan oleh manusia." Quran Surah Al-An'am, ayat 99. Hal ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah, baik itu tumbuhan maupun hewan, memiliki tujuan tertentu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjaga keberagaman hayati dan tidak merusak alam, termasuk dengan tidak memelihara hewan-hewan yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam segala aspek kehidupan. Memelihara hewan yang bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem, seperti elang yang bisa mengganggu keberagaman fauna lainnya, perlu dipertimbangkan dengan bijak. Sebagai umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan seimbang. Di akhir pembahasan ini, kita diingatkan kembali untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keseimbangan alam sekitar kita. Larangan-larangan dalam Islam, termasuk mengenai hewan yang dilarang untuk dipelihara, bukanlah hal yang tidak penting. Semua aturan tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya agar kita hidup dalam keadaan sehat, bersih, dan selaras dengan alam. Kita harus senantiasa menjaga kelestarian makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun alam itu sendiri, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebaikan dan keseimbangan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita selalu berusaha untuk menjadi umat yang taat, menjaga kebersihan, dan menjaga alam sekitar kita agar tetap seimbang dan penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan perlindungan dalam setiap langkah hidup kita. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas topik yang sangat penting hari ini mengenai hewan-hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa membawa kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjaga kebersihan dan keseimbangan alam sekitar kita. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dan menyebarkan ilmu ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dan saling memberikan manfaat.
Terima kasih telah menonton. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita petunjuk dan perlindungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.